Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasruddin, CGP Angkatan 10 Kabupaten Musyarawah yang saat ini sedang mengajar ataupun berdinas di SMP ITI Al-Furqon Gang Sakti. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya sedang bersama dengan salah satu guru di SMP ITI Al-Furqon yang kaitannya dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Baik, silakan saja diperkenalkan dirinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Ami Asmarani. Di sini saya sebagai salah satu guru mata pelajaran IPA. Saya mengampu untuk kelas 7, 8, dan 9. Oke, baik, terima kasih Ustazah. Jadi tujuan pada hari ini, ngobrol-ngobrol hari ini itu adalah tujuan kegiatannya adalah nanti saya akan mengobservasi kegiatan-kegiatan yang Ustazah lakukan di dalam kelas kaitannya dengan kegiatan pembelajaran. Di antaranya nanti saya juga akan melihat pembelajaran yang sedang Ustazah lakukan. Baik Ustazah, langsung saja ini ada beberapa pertanyaan kaitannya dengan nanti pembelajaran yang akan ingin Ustazah lakukan. Yang pertama, dalam pembelajaran nanti tujuan pembelajarannya kira-kira apa ya Ustazah? Kalau untuk sekarang ini saya untuk mengampu mata pelajaran kelas 7, mata pelajaran IPA, itu saya akan mengajar pada materi hakikat ilmu sains. Jadi untuk pelajaran yang saya terapkan nanti, saya ingin menggunakan 3 tujuan pembelajaran. Untuk yang tujuan pembelajaran yang pertama, siswa diharapkan mampu mengetahui tentang sains dan ilmuwan sains. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu menemukan dan menjelaskan nama ilmuwan sains beserta penemuannya dengan bentuk poster. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mempresentasikan dan mendiskusikan tentang poster yang mereka buat. Oke, baik, berarti tadi saya dengar, saya pahami, saya ingat itu ada 3 tujuan dalam pembelajaran. Terus kemudian nanti di dalam pembelajaran itu kira-kira area apa saja yang ingin dikembangkan oleh Ustazah sendiri? Untuk areanya sendiri yaitu yang pertama yang jelas untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman. Kemudian yang kedua, memandu proses pembelajaran yang efektif. Dan yang terpenting yaitu ada asesmen atau umpan balik dalam proses pembelajaran. Oke, berarti ada 3 ya Ustazah, dari mulai ke siswa sampai ke asesmen. Oke, selanjutnya dalam pembelajaran tersebut kan itu ada tujuannya. Yang terakhir itu ada strategi. Kira-kira strategi apa yang nanti Ustazah gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Oke, untuk mencapai tujuan yang saya harapkan itu, siswa saya minta untuk menggunakan model PGBL, di mana model project based learning ini menuntut siswa untuk membuat suatu proyek, di mana proyeknya itu salah satunya membuat poster tentang ilmuwan sains dan penemuannya. Dan untuk strategi yang saya gunakan yaitu strategi tentang diskusi, yaitu mendiskusikan tentang ilmuwan sains atau dengan poster yang mereka buat dan adanya strategi tanya jawab. Oke, baik Ustazah, tadi saya sudah mendengar, sudah mengingat bahwa strateginya sangat bagus. Nanti saya lihat di kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan nanti, dan saya juga mohon izin nanti ikut dalam pembelajaran. Kira-kira pembelajaran ini akan dilakukan kapan saja? Kalau dilakukannya itu pas di hari Rabu. Oke, terima kasih. Nanti saya juga akan catat jadwalnya, saya akan ikuti kegiatan-kegiatan saja di kelas, dan mohon izin juga untuk mencatat hal-hal yang kiranya nanti penting untuk saya. Mungkin itu saja untuk kegiatan pra observasi ini. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi di kegiatan observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siva,
tujuan pertama ini kalian udah tahu ilmuwan sains apa aja, siapa aja? Udah tahu? Ilmuwan sains yang kalian bikin? Udah tahu. Terus yang kedua kalian menemukan dan menjelaskan apa ilmuwan sains dan penemuannya dalam bentuk poster yang kalian bikin ya, tugasnya ya. Terus yang ketiga sekarang kalian tujuan yang ketiga itu mempresentasikan dan mendiskusikan posternya. Jadi kelompok satu mana kelompok satu? Kelompok satu hadir semua? Hadir. Dimulai dari kelompok satu atau mau random? Coba sekarang kalian duduk per kelompok. Jadi duduknya satu kelompok. Ayo. Ayo kalian duduk per kelompok. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Kelompok empat boleh di sini. Yuk. Satu sama empat di sini, dua sama tiga. Yuk duduk di kelompoknya masing-masing. Ya, ambil kursinya kalau punya kursinya. Duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah duduk per kelompok. Posternya sudah disiapin semua. Nah, kita mulai dari kelompok satu ya. Kelompok berapa? Dari empat. Tiga. Kelompok tiga? Boleh? Kelompok dua. Ayo, kenapa? Apa lagi? Dibaca aja, yuk. Siap-siap? Presentasi duluan, ayo. Ayo. Kita mulai dari kelompok dua. Kelompok dua. Ayo, yang lain. Coba ini apa di kantor minta sama Taza. Oh dari Kak Taza mau minta ini Pak Bang. Pak Bang minta ya. Jadi ada nyatet. Kalian bawa kertas lembar nanti nyatet pertanyaan dari teman lainnya. Jadi bareng-bareng diskusinya ya. Semua? Boleh siapa? Thomas Alva Edison. Sekarang tugasnya kelompok lain silakan bertanya. Dari kelompok mana? Kelompok satu? Mengapa Thomas Alva? Tegak. Yang kelompok dua boleh dicatat pertanyaannya. Mengapa Thomas Alva Edison sempat dikeluarkan dari sekolahnya? Terus ada lagi pertanyaannya? Tidak ada. Kelompok lain? Kelompok lain mau bertanya?
Pertanyaan nomor 1, mengapa Thomas Edison dikeluarkan dari sekolahnya? Thomas Alva Edison seorang lampu pada mulainya dia dianggap bodoh oleh gurunya, sehingga dia dikeluarkan dari sekolahnya. Ibunya memutuskan untuk mengajari sendiri anaknya. Paham? Jadi jawaban dari kelompok 2, mengapa Thomas Alva Edison dikeluarkan dari sekolah? Karena di sekolahnya Thomas Alva Edison itu dianggap bodoh. Jadi dia dikeluarkan dari sekolah. Kemudian ibunya memiliki motivasi. Kenapa anaknya dikeluarkan dari sekolah? Terus mereka merasa bahwa anaknya bodoh. Jadi seorang ibu atau ibu dari Thomas Alva Edison itu memiliki pikiran. Jadi Thomas Alva Edison itu sekolah dengan ibunya di rumah. Itulah dia pertama kali dia mencetuskan pemikiran untuk menemukan bola lampu. Terus pertanyaan berikutnya apa? Dari kelompok 1 paham nggak? Paham? Lanjut ya pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua, pada tahun berapa Thomas Alva Edison menciptakan lampu pijar? Jawabannya pada tahun 1879. Penemuan ini dihasilkan di laboratorium Edison di New York, Amerika. Kelompok berapa tadi yang bertanya? Pada tahun berapa? 1879 ditemukannya bola lampu. Paham? Ya, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, berapa banyak Thomas Alva Edison gagal? Mengalami kegagalan berapa kali? Berapa? 9.998 kali Thomas Alva Edison mengalami kegagalan dalam menemukan bola lampu. Itu pertanyaan kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham? Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup? Cukup? Oke, kita kasih apresiasi dulu. Ya, kelompok 2 boleh duduk di tempatnya. Jadi di kelompok 2 ini mereka sudah berusaha untuk membuat poster nih. Posternya isinya tentang penemuan bola lampu oleh Thomas Alva Edison. Kemudian mereka juga sudah berusaha untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Jadi nanti presentasinya suaranya dibesarkan lagi ya. Oke? Kita lanjut presentasi yang kedua. Presentasi kelompok berapa? 1. Kelompok 1? Oke, yuk, maju yuk. Jangan ditutupi posternya. Situ, atas sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kita memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kami, yaitu Nisa, Selin, Raisa, dan saya Azura. Berikut hasil kerja kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Seli dan Nisa. Pada Seli dan Nisa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah pesawat N250 Gatot Kaca. Pesawat N250 Gatot Kaca merupakan pesawat pertama karya anak bangsa yang menjadi kebangsaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Tapi tahukah bahwa pesawat buatan
diungkapkan oleh PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau yang biasa disingkat dengan IPTN yang sekarang menjadi PT Dirgantara Indonesia pada Paris Air Show di tahun 1989. Pembuatan prototipe pesawat M250 Gatot Kaca dimulai pada tahun 1992. Baiklah, Saya akan menyampaikan bahwa pesawat pertama Indonesia ini dibuat dari latar belakang mata geografis Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau karena alasan itulah B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai materi riset dan teknologi terdorong untuk membuat pesawat terbang. Pembuatan pesawat terbang ini dilakukan agar setiap daerah kepulauan di Indonesia dapat berkomunikasi melalui udara. Baiklah, apakah ada yang mau bertanya? Ya, kamu lain silakan bertanya. Ada dari kelompok berapa? Dari kelompok dua. Ayo, kelompok dua, ayo catat ya. Di mana awal pertama Habibie membuat pesawat M250 Gatot Kaca? Di mana? Dia pertama kali di mana menemukan itu? Ya, di mana menemukannya? Mau boleh bilang? Mau diulang pertanyaannya? Ya, Ayo diulang. Coba diulang pertanyaannya. Coba pertanyaannya diulang. Apa pertanyaannya? Coba diulang. Di mana awal pertama Habibie membuat pesawat M250 Gatot Kaca pada tahun berapa? Maksudnya tak pertanyaan tahun. Ya. Oh, tahun berapa? Tahun berapa B.J. Habibie membuat pesawat gitu? Yang ditanya tahun berapa? Coba tanya dulu yang lain. Ada pertanyaan lagi kak? Ada pertanyaan lagi? Kelompok 3 sama berapa? 4. 3 sama 4. Mau bertanya lagi? Tanya ya. Coba yang saya tanya. Dari kelompok 4. Pertanyaannya, kapan Pak B.J. Habibie lahir? Kok membuat? Ada?
tahun 1992. Ada lagi pertanyaannya? Paham? Sudah tahu jawabannya? Jadi B.J. Habibie itu menemukan pesawat N250 pada tahun 1992. Oke, yuk lanjut pertanyaannya. Jawabannya yang lagi. 4 penemuan B.J. Habibie yang dimilikinya adalah pesawat N250 Gatot Kaca. Pesawat ini pertama kali terbang pada 1955 di Bandara Sastra Negara Bandung. Pesawat R80 dirancang PT Rai, perusahaan yang didirikannya bersama putra sulung Ilham Akbar Habibie. Pesawat yang pertama pesawat Dornier Do-31 pesawat pertama yang dirancang awalnya untuk memenuhi spesifikasi NATO. Penemuan keempat, track progression theory. Penemuan tersebut dapat mendeteksi titik awal retakan pada badan serta sayap pesawat. Jadi penemuannya ada 4 penemuan B.J. Habibie yang mendunia. Tadi kan pertanyaannya kan, apa saja penemuan B.J. Habibie yang mendunia? Jadi jawabannya ada berapa? Ada 4. Yang pertama ada pesawat N250 Gatot Kaca. Yang kedua ada pesawat R80. Yang ketiga ada pesawat Dornier Do. Yang keempat ada progression. Kelompok berapa tadi penyebutannya? Kelompok 3 paham? Apa ada pertanyaan lagi? Kelompok lain ada pertanyaan lagi? Cukup? Ayo, apresiasi dulu ya. Dari itu saja yang dapat kami sampaikan tentang sejarah pesawat N250 Gatot Kaca. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pada tahun berapa John Lodge menciptakan televisi? Ada lagi kelompok lain? Yuk. Pada tahun berapa? Apa pertanyaannya? Oh, pada tahun berapa John lahir? Ya, mau diskusi dulu. Mengapa pada zaman dahulu penyebaran informasi hanya bisa dilakukan dengan radio? Karena pada zaman dulu belum diciptakan televisi. Nomor satu, jawabannya karena apa? Karena pada zaman dahulu belum diciptakan TV. Karena pada zaman dahulu belum diciptakan TV katanya. Gimana nomor satu? Udah? Udah paham? Sudah. Oke, lanjut ya. Jawabannya. Pertanyaan dari kelompok 3. Pada tanggal berapa Johan lahir 13 Agustus? Betul. 1884. Baiklah, ini yang dapat saya sampaikan kepada karena kemudahan berbicara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kelompok terakhir yuk. Baik, hari ini adalah hari pasca observasi. Tadi saya sudah melakukan observasi dengan ustazah kami terkait pembelajaran di kelas. Oke, saja langsung saja yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu kaitannya dengan pembelajaran tadi. Setelah saja tadi melakukan pembelajaran, kira-kira perasaan saja sendiri gimana sih? Ya, kalau untuk perasaan sendiri cukup antusias ya, melihat anak-anak itu antusiasnya dan responnya mereka itu begitu cepat. Itu mereka sudah sesuai dengan tujuan, sudah tepat sasaran, mereka sudah bisa membuat poster, terus mengetahui tentang informasinya, ilmuannya, tanya jawabnya. Cukup Bisa terjalankan semua aja ya. ya, Alhamdulillah, jadi bisa dicapai itu bisa tujuannya. sampai. Jadi tadi juga saya lihat di kelas juga sangat aktif anak-anak juga. Terus kemudian ini kaitannya dengan kemarin itu kan ada 3 pengembangan yang kaitannya dengan bagaimana cara saja itu menciptakan pembelajaran yang nyaman biar anak-anak senang. Nah, untuk pembelajaran yang nyaman sendiri itu yang pertama itu tergantung dari cara kita menyampaikan pembelajaran itu sendiri. Betul. Terlihat dari penyampaian mereka seperti diskusi tadi mereka menyampaikan itu cukup nyaman ya, ada proses tanya jawabnya, kalau nggak tahu mereka bertanya, saling bertanya, terus mereka saling melihat apa hasilnya dari kelompok per kelompok itu sangat menyimak. Baik, selanjutnya ini untuk kegiatan proses pembelajaran yang efektif yang tadi sudah lakukan itu seperti apa ya? Efektif. Yang efektif itu
Kita itu memandu proses pembelajaran itu memandu dari pertama presentasi itu kita membagi kelompok yang maju, kemudian mempersilahkan untuk tanya jawab. Mungkin yang terakhir itu kita mengevaluasi apa saja yang mereka bikin, apakah sudah baik atau kurang, itu kita evaluasi lagi. Ya, berarti tadi termasuk ke dalam umpan balik ya, Ya. umpan balik setelah pembelajaran di. Oke, baik. Tadi juga saya sempat menyatat beberapa hal yang tadi kaitannya dengan pembelajaran. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan tujuan pembelajarannya, terus kemudian juga sama tadi membagi kelompok, mengurutkan siapa dulu yang maju, terus menyepakati hal itu tadi, terus kemudian ketika siswa sudah sudah menyelesaikan presentasinya, saja memberikan penguatan pemahaman kepada siswa yang belum paham dipahamkan lagi. Terus kemudian yang paling penting memberikan apresiasi atas kegiatan ataupun hasil karya mereka. Terus yang terakhir ini saja untuk rencana ke depan pembelajaran itu bagaimana? Kalau rencana pembelajaran itu tetap kita sesuaikan dengan materi yang dipelajari, kemudian tujuannya ya mungkin ada strategi atau metode yang terbaru, mungkin lebih menarik, lebih bikin suasana kelas itu lebih aktif dan nyaman tentunya. Oke, baik. Terima kasih saja tadi sudah memberikan pernyataannya terkait kegiatan tadi. Ke depan juga nanti saya juga akan kita berbagi lagi lah, sharing lagi kaitannya dengan pembelajaran. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf sudah tadi mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.